kembali bersama kami pemirsa dalam Ada Apa Berita. Saya akan lanjutkan perbincangan saya dan saya akan ke Pak Rudi terkait dengan request tadi Pak dari Pak Heri. Monggo Pak, silakan. Yang pertama adalah masalah eksplorasi. Ini memang berkait dengan revisi undang-undang yang di dalam revisi undang-undang nanti insya Allah kalau jadi ada namanya Petroleum Fund. Petroleum Fund itu adalah flowback. Yang selama ini pendapatan 300 triliun atau 350 triliun dari industri migas itu masuk ke tubuh APBN dan dipakai untuk seluruh kegiatan. Untuk membangun infrastruktur, membayar gaji, mulai dari guru, dosen dan sebagainya. Tetapi kemudian tidak ada yang kembali secara spesifik untuk mengembangkan industri migas itu sendiri, minimal adalah eksplorasi. Betul. Di dalam revisi undang-undang sudah disiapkan yang diusulkan ini mungkin kira-kira sekitar 5%. Itu harus kembali ke industri migas sehingga kita bisa mencari sendiri, mengeksplor sendiri sehingga ketika kita punya data yang sangat bagus maka kita akan bisa menggunakan teknologi kita sendiri kalau kita punya uang, kalau tidak pun kita mengundang asing pun dengan investasi yang besar sehingga suatu hari nanti kita bisa mendapatkan reserve yang besar, cadangan yang besar seperti zaman tahun 20-30 tahun yang lalu sehingga kita punya lapangan Minas, kita punya lapangan Duri, kita punya lapangan Cepu yang sekarang kita sudah tidak punya. Oleh karena itu, nomor satu untuk menjawab masalah eksplorasi ada di revisi undang-undang. Kedua, mengenai masalah produksi, bagaimana develop dipercepat. Insya Allah Pak, dengan gerakan saya, dengan menteri saya yang sekarang yang begitu aktif, insya Allah bahwa urusan-urusan itu akan sangat cepat. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah hidupnya kembali tupoksi BP Migas yang dikenal sekarang SK Migas, kita kemarin pun sudah mengeluarkan hampir 30 surat izin untuk melakukan pekerjaan. Apakah itu melakukan pembelian barang, pembangunan alat dan sebagainya. Yang saya kira percepatan ini dapat dilakukan dengan tadi sedikit mengurangi masalah mikro memang. Nah, maksudnya masalah mikro dan makro itu nanti dijawab lagi di revisi undang-undang. Di mana namanya kontrak itu bukan hanya kontrak PSC yang memerlukan cost recovery sehingga memerlukan pengawasan dan pengawasnya adalah BP Migas dalam satuan mikro. Itu adalah turunan daripada kontrak bagi hasil. Tetapi di dalam undang-undang yang baru dimungkinkan pun kita membuat kontrak-kontrak lain. Contohnya kontrak royalti boleh tetapi tidak untuk lapangan yang baru. Karena lapangan baru itu kita tidak pernah tahu berapa kosnya, berapa risetnya, kontrak bagi hasil paling bagus. Tapi nanti ketika lapangan itu habis 20 tahun pertama diperpanjang, sudah jelas tahu isinya, jelas tahu berapa biayanya, mungkin tidak perlu pakai cost recovery metodenya. Bila perlu dibagi seperti di Amerika, siapapun yang mengeluarkan minyak 60% untuk negara, 40% untuk pengelola, 40%-nya termasuk cost, yang 60% negara adalah termasuk pajaknya. Mudah kan? Jadi cost Anda yang ngatur, itu bisa. Contohnya itu adalah split dari gross revenue. Atau misalnya ada menggunakan metode seperti di Malaysia, yaitu seperti kontrak bagi hasil, tetapi pembagian 85-15-nya sliding. Sliding itu begini. Ketika jelas-jelas minyaknya sudah tahu nih jumlahnya banyak, karena sudah 20 tahun habis baru diperpanjang, jelas minyaknya ada, bekerjaannya ada, persentasenya menjadi jelas harus berapa. Kalau minyaknya besar dapat persentase negara besar. Kalau minyaknya sedikit, negara sedikit malah supaya kontraktornya hidup. Jadi nanti di dalam revisi undang-undang terdapat kemungkinan menggunakan metode di mana makro yang teman-teman industriawan minta, tetapi biasanya ini hanya berlaku kalau sudah jelas volume dan besarannya dan itu bisa berlaku ketika melakukan perpanjangan kontrak. Nah untuk kontrak-kontrak yang baru tentunya masih tetap kontrak bagi hasil yang nomor satu. Jadi nanti keberatan BP Migas mempunyai dua fungsi. Fungsi yang untuk kontrak bagi hasil memang tetap mikro, beberapa KKKS tetap mikro. Untuk lapangan-lapangan yang sudah tua, yang sudah yang sudah jelas duduk perkaranya, itu cukup makro. Jadi tugasnya pun jauh lebih ringan dan teman-teman kita yang melakukan di lapangan pun akan jauh lebih nyaman. Saya kira mudah-mudahan kalau revisi yang tadi Pak Milton katakan ada 15 poin termasuk yang saya katakan tadi itu benar-benar terjadi dalam revisi undang-undang. Sebetulnya bukan masalah yang kemarin MK itu cuma 2 poin, terjawab banyak masalah. Jadi revisi undang-undang itu bukan hanya membuat BP Migas baru, tetapi tata kelola industri migas dari hulu sampai hilir terjawab sudah. Dan itu sebuah jawaban yang sangat besar
untuk negeri kita tercinta Indonesia, saya kira. Nah, baik, sebelum saya ke Pak Milton, tadi ada juga satu masalah perizinan, Pak. Ini sebenarnya masalah klasik. Kegiatan apapun masalah perizinan pasti sulit, Pak. Gini, jadi masalah perizinan begini. Ini berbeda ketika sebelum ada reformasi tahun 98. Pada saat itu ketika Pertamina sebagai pengelola dan belum ada reformasi, nunjuk tanah aja semua nyingkir. Situasi berbeda. Setelah ada reformasi 98, otonomi daerah dibangunkan. Teman-teman daerah merasa bahwa ini kekuasaan kami. Siapapun yang datang, mau Pertamina, mau asing, mau kontraktor nasional, internasional dan sebagainya, pasti dia akan mendapatkan banyak kesulitan. Dan itu tidak mudah, Pak, memang. Ini cost daripada democratization. Ini cost dari kita ingin bebas menggunakan demokrasi. Kita nikmati saja. Inilah situasinya memang. Tapi marilah kita perbaiki dengan cara memberi edukasi, memberi pengertian kepada teman-teman di daerah bahwa ini adalah kita kerja bersama. Kolaborasi antara daerah dan pusat itu penting. Kolaborasi antar departemen di pemerintahan, antara industri migas, ESDM, dengan kehutanan, dengan kelautan, dengan industri, dengan kementerian yang lain, ini penting. Kolaborasi ini sekarang menjadi sebuah barang yang mahal. Baik. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak bangsa. Baik, nah itu sedikit terjawab untuk Pak Heri. Nah mungkin saya ke Pak Milton nih terkait apa yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi bahwa beberapa revisi-revisi itu akan segera tercantum dalam revisi undang-undang yang baru. Iya. Seperti itu, Kita Pak. sudah, saya katakan hampir final lah ya, masukan dari masyarakat. Saya katakan memang Pak Rudi ini profesor, pengamat, peneliti, pemikir, dan sekarang jadi wakil menteri, dan dia juga terlibat aktif dalam banyak hal. Ya, terima kasih Pak Rudi atas informasinya. Ini juga akan menambah kita, memperkuat kita, dorongannya dari pemerintah sama-sama kita. Nah, fungsi-fungsi itu tadi ada Petroleum Fund. Tadi saya belum sampaikan Petroleum Fund. Kita juga berharap saat inilah waktunya kita peduli untuk di sektor upstream, di hulu. Kita selama ini habiskan spending kita di hilir, kayak masalah subsidi kan tuh di atas ratusan, 300 triliun, sekarang tambah lagi. Kenapa tidak di hulu dikasih kesempatan juga dana untuk melakukan data yang baik, penyiapan data yang baik, lalu melakukan eksplorasi. Bahkan tadi dikatakan kalau orang lain bawa cangkul, kontraktor, kita bisa berharap bahwa kita juga bakal punya cangkul dan punya lahan lagi. Kalau ada dananya dari kita. Dan makanya badan hukumnya ini akan bekerja sampai ke titik itu. Kita akan masuk dan sebagai melakukan bisnis itu juga ikut sharing dengan teman-teman yang sudah besar ya. Dengan mereka kita bisa transfer teknologi. Itu yang kita harap nanti teknisnya di undang-undang itu kita ada buka ruang juga, Pak Rudi, kita buka ruang untuk peran pemerintah daerah. Partisipasi daerah juga kita buka peran. Jadi mereka punya rasa sense of belonging, rasa memiliki. Kalau itu udah dapet, ya ada pasti muncul sense of responsibility. Dia akan menjaga ini dengan baik barang ini. Kira-kira gitu ya Pak. Ya. Ini kita sudah tahap drafting, sudah final ini sebenarnya. Apa yang disampaikan keputusan MK itu bagian dari kami sebenarnya. Bagian dari kami. Perubahan tata kelembagaan organisasi badan ini. Kalau dari BP Migas baru kami belum kasih nama. Entitas barulah kira-kira gitu. Namanya nanti. Atau belum lahir namanya. Itu, Pak, ya. Begitu, baik. Pak. Nanti dari Pak Iwan terkait bahwa apa yang wacana yang disampaikan oleh Pak Rudi dan Pak Milton dalam revisi undang-undang terbaru nanti, apakah Anda ingin menambahkan atau menanggapi sendiri, tapi di segmen berikutnya Pak ya. Pemirsa, kami masih akan kembali dalam Ada Apa Berita setelah jeda berikut.